saat malam ini saya akan sampaikan judul firman Tuhan, ingat Dia. Ya, ingat Dia, bukan ingat Yesus sebetulnya, tetapi ingat seseorang, begitu. Nah, ingat seseorang. Nah, bicara tentang ingat Dia, ini berarti ada sesuatu peristiwa atau kejadian yang membuat kita ini mengingat seseorang, orang tersebut. Nah, entah dalam keadaan baik atau tidak baik, kemudian akibatnya itu bisa positif atau negatif dampaknya buat kita. Yang pasti peristiwa itu pasti membekas di hati dan di pikiran kita. Itu mengingat seseorang, ya, mengingat Dia, mengingat seseorang. Nah, ada kata-kata ini, lagu ini saya pagi tadi sudah sampaikan ini. Kalau ibu-ibu tahu, bapak ibu saudara tahu, di tahun 80-an itu ada lagu yang viral waktu itu, dinyanyikan sama Dina Mariana. Ini lagunya, ya. Atau ditulis untuk seseorang yang lagi pacaran gitu ya, lagi senang-senangnya begitu. Jadi ketika dia mau makan, dia ketika dia mau mandi, ketika dia belajar, ketika dia dandan, ingat si dia gitu. Nah, Bapak Ibu yang sudah pernah pacaran, menikah pasti ngalami begituan. Amin ya. Nah, saat malam hari ini saya juga punya pengalaman begitu ya. Saya itu punya sahabat. Kalau tadi pagi contohnya lain, sekarang saat malam ini saya punya sahabat SMA. Itu dari kelas 1 sampai kelas 3 saya duduknya mesti bareng berdua. Namanya Elisa. Dia itu punya kesamaan dengan saya. Ya, selain seiman kan lain banyak yang gak seiman. Nah, jadi saya bilang kalau kita ada ini seiman, duduk berdua seiman. Kemudian pelayanan bareng sekalipun gerejanya berbeda, tetapi pelayanan sama-sama pelayanan. Ternyata dia ini juga, ternyata mamanya dia sama mama saya sahabatan juga, begitu. Nah, jadi di situ tuh saya kalau itu saya suka curhat sama dia, dia suka curhat sama saya. Kalau tentang pelayanan, dia saat sedih saya tahu dia sedang sedih. Saat saya sedih, dia juga tahu saya ketika saya sedih. Jadi ada dua kesamaan ketika kita bertanya. Kadang kalau ditanyain gini, punya sahabat nggak? Punya. Saya masih punya sahabat SMA sampai sekarang ini. Pelayanan sama-sama curhat dengan pelayanan, dengan keadaannya, dengan apa-apa selalu kita bisa samaan gitu ya, saling kayak kontak gitu loh. Hati kita tuh kontak gitu, kayak aduh waktu dia sedih gitu, dia WA aku, kamu lagi ngapain kayak gitu ya. Nanti bilang suatu saat saya bilang kamu lagi ngapain gitu ya. Ini kita bisa sharing. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bicara tentang ingat Dia malam hari ini, kita ini diajar Tuhan bahwa di momen Jumat Agung dan momen Paskah ini, kita ini diingat Tuhan untuk firman Tuhan suruh mengingat Dia. Siapa sih Dia? Gitu ya. Istimewa banget nih orang ini di hadapan Tuhan, kok Tuhan suruh bilang ingat Dia. Gitu. Nah, kita mau belajar ternyata ada sesuatu yang dilakukan orang itu sehingga firman Tuhan berkata, bahkan Tuhan bilang ketika engkau memberitakan Injil bahwa engkau juga hari-hari ini merayakan Jumat Agung dan Paskah, ingat Dia. Istimewa kan orang ini? Tuhan bilang ingat Dia gitu. Nah, kita mau belajar saat malam hari ini, kenapa sih kita harus ingat Dia? Ya, kita mau lihat sama-sama di Matius 26 ayat 6 sampai 13. Matius 26 ayat 6 sampai 13. Iya, saya akan bacakan. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan. Iya, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah guli-guli kualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan.
Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Jadi mengingat dia, saya katakan tadi dari awal, istimewa banget sih orang ini, kok sampai Tuhan bilang ingat dia. Saat Injil diberitakan di seluruh dunia, dan kalau kita sedang merayakan Jumat Agung dan Paskah, ingat dia. Nah, apa yang dilakukan orang ini ketika Tuhan bilang ingat dia, gitu ya? Ada dua hal yang dilakukan orang ini. Yang pertama, dia ini mencurahkan minyak di kepala Yesus. Dia mencurahkan minyak di kepalanya Yesus. Dia ini, perempuan ini membeli minyak yang mahal harganya dan dia berikan kepada Tuhan. Di Alkitab tidak dicatat bagaimana caranya dia dapat uang itu untuk membeli minyak yang mahal harganya. Minyak ini minyak narwastu, dan saat itu minyak ini mungkin minyak yang lagi viral begitu ya, minyak yang lagi terkenal. Kalau pakai minyak ini tuh wah hebat, berarti orang ini orang kaya begitu ya, karena minyaknya luar biasa harganya mahal. Nah, wanita ini tidak dicatat bagaimana cara dia bisa membeli minyak itu. Apakah hasil dia nabung, dikumpulkan sedikit demi sedikit sampai kumpul 300 dinar, karena harga minyak itu adalah 300 dinar, atau dia kemudian sendiri tiap hari genap harganya 300 dinar, atau dia ini sudah punya uang segitu, kemudian dia beli dan dia cari waktu yang tepat supaya suatu saat nanti ketika ada Tuhan Yesus punya kesempatan dia untuk memberikan minyak itu dengan mencurahkannya di kepala Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara perlu tahu kalau 300 dinar ini berarti 300 orang bekerja, 300 hari orang bekerja. Karena firman Tuhan bilang bahwa 1 dinar itu upah 1 hari seorang pekerja. Nah, dia ini minyak ini harganya 300 dinar. Berarti dia sudah kumpulkan sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit sampai 300 dinar. Dia bisa membeli minyak itu dan dia persembahkan buat Tuhan. 1 dinar, 300 dinar Kuwait itu harganya 16.930.930,36 rupiah kalau dirupiahkan. Dan dia ini sekalipun orang berkata pemborosan kamu, kok kamu kok mau sih kasihkan itu mau dikasihkan orang miskin tuh loh. Kalau dikasih kerupuk semuanya orang miskin semuanya dapat kerupuk gitu ya. Kalau dikasihkan sembako semuanya bisa dapat sembako. Ngapain kamu boros-borosin uang itu untuk diberikan kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dia tidak peduli berapa harganya. Sudah berapa lama mempersiapkan, bagaimana caranya. Yang ada di pikirannya, aku mau beri yang terbaik buat Tuhanku. Aku mau berikan yang terbaik buat Tuhanku. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tahu yang dilakukannya. Alkitab mencatat bahwa Alkitab mencatat itu berkata begini. Jadi Tuhan tahu yang dilakukannya, dia melakukan perbuatan yang baik kepadamu. Itu firman Tuhan berkata, ketika melakukan itu, aku tahu yang dilakukannya. Berapa hari dia bekerja, dia kumpulkan itu buat aku tahu. Ketika dia bersusah-susah melakukan sesuatu itu, aku tahu. Ketika dia memberikan sesuatu itu mungkin dengan tangisan air matanya, dia tidak pedulikan dirinya. Yang penting hasil gajiku
siapkan. Yang penting gajiku aku simpan. Yang penting dari gajiku aku simpan. Aku mau beri yang terbaik buat Tuhan. Di momen Paskah ini Tuhan mau katakan begini, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mencurahkan minyak, wanita mencurahkan minyak di kepala Yesus. Dia tidak pedulikan siapapun, sekalipun orang mau ngomong apa, tetapi di hatinya dia berkata, Tuhan, aku mau berikan yang terbaik buat Engkau. Momen ini Tuhan ingatkan di momen Paskah dan momen Jumat Agung ini. Tuhan ingatkan kita untuk ayo berikan yang terbaik buat Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan? Lakukan yang terbaik buat Tuhan. Waktumu kah? Saat engkau memberikan sesuatu kepada Tuhan. Seseorang yang memberikan yang terbaik buat Tuhan itu adalah orang yang tidak asal-asalan. Orang yang memberikan yang terbaik dengan Tuhan itu tidak semau-maunya. Orang yang mau memberi yang terbaik buat Tuhan itu perlu dipersiapkan. Itu yang Tuhan berkata, aku tahu dan apa yang kamu lakukan itu baik kepadamu. Tuhan mau ingatkan kita, jadi segala sesuatu yang kita persiapkan jauh-jauh hari buat Tuhan, yang kita lakukan dengan sukacita, sekalipun kita harus bayar harga, sekalipun harus berjerih lelah, dipuji atau tidak dipuji, dilihat orang ataupun tidak dilihat orang, mungkin kita sendirian sedang kita melakukan untuk Tuhan, Dia tahu. Dan Tuhan berkata, aku suka sebetulnya apa yang kamu lakukan untuk aku, anakku. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, makanya saya ini paling cerewet untuk mempersiapkan semua pelayan-pelayan Tuhan. Saya selalu berkata, jangan main-main dengan Tuhan. Kenapa? Saya bisa dengar, saya bisa lihat ketika saya puji, menyembah sama Tuhan, ketika Tuhan tersenyum, ketika Tuhan bilang aku suka, itu saya bisa rasakan itu, Bapak Ibu Saudara. Makanya setiap kita yang melayani, saya selalu bilang, ayo persiapkan dengan baik semua pelayan-pelayan Tuhan. Apapun itu, aser kah, pendoa kah, multimedia kah, kameramen kah, tamborin kah, semuanya. Kenapa? Tuhan lihat kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu kita. Hujan-hujan mungkin kau datang karena engkau mau latihan. Saat itu pun Tuhan melihat kita. Saat apapun yang kita lakukan, gak usah lihat orang lain, tapi lihat hatimu. Tuhan, ini aku mau mempersembahkan semuanya untuk Tuhan yang terbaik. Lakukan itu, Bapak Ibu Saudara. Itu yang Tuhan ingatkan. Jadi selagi ada waktu buat Dia, lakukan sesuatu buat Dia, karena waktunya itu tidak akan pernah bisa diulang lagi. Saya mau katakan, mumpung masih ada waktu. Di Alkitab berkata tadi, ketika wanita itu mencurahkan minyak di kepala Yesus yang sedang makan, murid-murid Tuhan Yesus berkata apa? Pemborosan. Mending uangnya itu jadi banyak loh. Uangnya itu kalau dirupiahkan jadi banyak, bisa nolong orang miskin, bisa menolong orang-orang yang kekurangan. Tapi Tuhan bilang apa? Orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku sebentar lagi tidak akan pernah bersama dengan kamu. Karena Tuhan Yesus mati, Dia bangkit, Dia naik kembali pulang ke surga, ke tempat asalnya, dan Dia tidak bisa kita berikan kesempatan lagi untuk secara langsung waktu itu murid-murid yang berikan terbaik buat Tuhan. Makanya Tuhan bilang, selagi ada waktu, lakukan, berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, jangan tunggu sakit dulu, jangan tunggu stroke dulu, jangan tunggu organ tubuh kita ini tidak berfungsi dulu. Jangan tunggu kita ini tidak bisa melakukan apa-apa. Lah kalau kita langsung mati, maaf, gak ada kesempatan kedua, ketiga kali lagi. Yang Tuhan mau sekarang ini, apa yang kita bisa lakukan buat Tuhan? Lakukan yang terbaik. Karena apa? Tuhan disenangkan dengan apa yang kita lakukan. Apapun itu, lakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Dia berkomitmen sekarang apapun yang terjadi dalam hidupku, dalam pergumulan apapun, aku tetap mau sungguh-sungguh dengan Tuhan.
Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, apa yang sedang Tuhan tuntut dari kita untuk kita memberikan yang terbaik? Waktumu kah? Keuanganmu kah? Pelayananmu kah? Hatimu kah? Apapun yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Karena waktunya, mumpung ada kesempatan. Kalau sudah tidak ada kesempatan, kita tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa yang terbaik buat Tuhan. Jangan tunggu kita tidak bisa apa-apa baru kita, Tuhan, aku mau sungguh-sungguh melayani Tuhan, aku mau begini. Kadang saat ada masalah datang, baru kita teriak-teriak sama Tuhan. Baru sadar, baru butuh Tuhan gitu loh rasanya. Kalau lagi sehat-sehat, kalau lagi banyak uang, kalau lagi semuanya baik-baik, nggak butuh Tuhan. Sehingga Tuhan mau katakan hari ini, selagi engkau masih punya kesempatan, beri yang terbaik. Apapun hari-hari yang Tuhan ingatkan, dengan engkau memberi yang terbaik, lakukan untuk Tuhan, kemuliaan Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa sih kita harus ingat dia? Wanita ini gak tercatat loh namanya di Alkitab, tetapi Tuhan bilang ingat dia. Ingat dia. Apa yang dilakukan dia? Yang kedua itu mempersiapkan penguburan Tuhan Yesus. Yuk ayat yang ke-12 itu bilang begini, sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Jadi wanita ini, Tuhan Yesus tahu dia akan mati, dia akan dipukul, dia akan disiksa, dia akan diludahi, dia akan ditampar, dia akan difitnah, dia akan disalibkan. Dia tahu, dia akan mati. Yesus tahu. Dan wanita ini mempersiapkan, perempuan ini paling duluan mempersiapkan wangi-wangian. Bapak Ibu Saudara, kalau di rumah duka apa yang dipersiapkan untuk orang mati? Bunga, parfum, gitu kan, wangi-wangian. Nah wanita ini lebih dulu, dia mengutamakan lebih dulu, dia memberikan minyak itu kepada Tuhan Yesus yang harganya mahal ini, yang orang katakan pemborosan, tetapi dia lakukan itu untuk mempersiapkan kematian Tuhan Yesus. Sementara, dengar baik, murid-muridnya yang setiap hari dekat dengan Yesus, yang setiap hari duduk dengan Yesus, yang setiap hari berdoa bersama-sama, tidak mempersiapkan itu. Tidak mempersiapkan wangi-wangian, di mana gurunya sebentar lagi mati disalib. Wanita ini tahu, Bapak Ibu Saudara, siapa Yesus. Wanita ini tahu siapa Yesus. Siapa dia? Juru selamat yang akan menebus dosa kita, yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa, yang akan membawa manusia ini masuk kerajaan surga dan bukan di dalam neraka kekal. Dia tahu, makanya dia tidak peduli seberapa pun harga yang dia, minyak yang uang yang harus dia keluarkan, tetapi aku memberikan ini untuk juru selamatku, untuk penebusku, untuk raja di atas segala raja. Kalau yang diurapi itu di Alkitab hanya 3, nabi, raja, dan imam. Nah dia tahu ini bentuk penghormatan yang tertinggi oleh seseorang. Pengurapan itu bentuk pengurapan tertinggi untuk yang dilakukan oleh pada masa perjanjian lama. Dan itu wanita itu tahu siapa Yesus. Yesus itu adalah Mesias, juru selamat. Kristus itu artinya yang diurapi. Pantas dia terima itu, pantas dia mendapat penghormatan itu. Dan wanita ini tahu, aku utamakan juru selamatku untuk aku berikan yang terbaik buat dia. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, selagi sebagai bentuk penghormatan wanita ini pada juru selamatnya, dia mengurapi Yesus. Wanita ini adalah orang pertama mempersiapkan penguburan Tuhan Yesus. Dia menyiapkan minyak wangi,
dia mempersiapkan uang untuk diberikan di waktu yang tepat. Dia mengutamakan Tuhan daripada kepentingan dirinya sendiri sebagai bentuk kasihnya. Di momen Jumat Agung dan Paskah yang kedua, yang Tuhan ingatkan, kalau pertama tadi Tuhan ingatkan, ayo beri yang terbaik buat Tuhan. Yang kedua, utamakan Tuhan. Mengutamakan Tuhan. Artinya, lewat mengutamakan ini mengingat kita mengutamakan Tuhan, kita bisa tahu seseorang mengutamakan Tuhan atau tidak bisa dilihat dari pilihan dan keputusan. Menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama di atas segala hal, baik harta, ambisi, kenyamanan duniawi dalam setiap aspek kehidupan. Banyak anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, hari ini menyepelekan hari ini, menyepelekan mengutamakan Tuhan. Saya tuh nangis loh waktu Jumat Agung itu, setiap kali Jumat Agung itu saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, mbok semua jemaat itu bisa datang Jumat Agung loh Tuhan. Semua jemaat itu kok bisa datang loh Tuhan Jumat Agung. Tapi maaf, masih banyak alasan Bapak Ibu Saudara. Alasannya apa? Kan buka toko, kan aku kerja, baik. Semua orang harus kerja, semua orang harus bisa buka toko dan diberkati Tuhan. Tapi minimal Bapak Ibu Saudara, kalau engkau nggak bisa ibadah pagi, karena di ibadah ini hanya pagi, sore nggak ada, lihat di YouTube. Tuhan, aku mau berterima kasih sama Engkau. Engkau sudah mati buat aku. Apa sih yang Bapak Ibu bisa persembahkan buat Tuhan? Sampai hari ini adakah di antara kita yang memberikan persembahan 16 juta langsung untuk Tuhan, dipersembahkan buat Tuhan di Jumat Agung? Minimal hati kita, minimal hidup kita, minimal waktu kita. Tuhan, aku mau memuliakan Engkau. Bapak Ibu Saudara tahu, saya sebetulnya punya fotonya waktu saya ada di Israel, dan waktu itu ada di kubur Yesus dan ada di ruangan di mana Yesus itu saat itu sangat-sangat menderita. Tapi saya kok nggak ada, tak cari. Biasa waktu itu kayak di BBM ya waktu itu. Bapak Ibu Saudara, Yesus itu jangan dikira saat Yesus mati disalib itu cuma sekedar kayak di film-film. Besok Kamis kita akan nonton dalam versi yang lain, bukan The Passion, tapi yang lainnya di Kul Gabungan. Ayo datang ya supaya kita semuanya diberkati Tuhan. Nah, waktu itu Yesus sebelum disalib Bapak Ibu Saudara, Yesus itu waktu sudah dipukuli, dicambuk dan sebagainya, dia dimasukkan ke ruangan kayak lingkaran begini kecil ini. Yesus diangkat lalu dimasukkan ke lingkaran di sini. Satu gini masuk ke lingkaran, kemudian setelah itu dia ditaruh di bawah. Jadi itu di atas, misalnya di atas ini ada lingkaran, itu Yesus diturunkan, kemudian Yesus di bawahnya itu ada ruangan. Kemudian ruangan itu dia diikat begini, dicambukin lagi, dipukulin lagi Bapak Ibu Saudara. Setelah itu dilepas, dia dilempar dalam satu ruangan itu, dia sendirian. Malam-malam dia semalaman itu dia sendirian, dia lapar, dia haus, dia kesakitan. Dia melakukan itu semuanya untuk siapa Bapak Ibu Saudara? Untuk kita. Harusnya kita yang ada di situ, harusnya kita yang ada di cambuk, harusnya kita yang menderita kelaparan, harusnya kita menderita kehausan, dan harusnya kita di situ. Tetapi dia lakukan itu buat kita karena dia mengasihi kita. Sementara umatnya di momen Jumat Agung, saat dia menderita seperti itu, enggak peduli untuk bisa ibadah. Saya itu sebagai gembala, setiap kali saya mendengar melihat itu, saya bisa nangis. Tuhan, kapan umatmu saat Jumat Agung itu bisa datang padamu dan bersyukur? Karena sesungguhnya Yesus, peran Yesus itu kita. Kemudian gak cukup di situ, setelah Tuhan Yesus semalam-malaman lapar haus, dia diangkat lagi dari lubang itu Bapak Saudara, diangkat lagi dari lubang, dinaikkan dari lubang lagi, baru dia suruh pikul salibnya sampai ke Golgota. Dia jatuh berapa kali, dia luka sampai segitu. Alkitab mencatat seluruh tubuhnya bagaikan tanah
yang untuk dibaca. Mukanya sudah tidak dikenali lagi loh. Mukanya tidak bisa dikenali lagi. Untuk siapa? Dia lakukan itu semuanya untuk kita. Untuk kita semuanya, Bapak Saudara. Betapa dia mengasihi kita. Betapa dia tidak mau kita sesungguhnya masuk neraka. Tidak mau masuk neraka yang kekal itu. Tuhan mau angkat kita. Tapi balasan kita apa? Karena kita tidak mau utamakan Tuhan. Sampai saya bilang gini, sampai dalam hati saya bilang, enggak buka toko berapa ribu sih, berapa juta sih sehari tinggalin Tuhan dibandingkan pengorbanan dia. Kadang saya bilang, Tuhan berkati aku ya, supaya ada orang berkata, Tuhan aku gak bisa ibadah karena aku harus kerja. Saya pengen gantiin loh Bapak Ibu Saudara, sehari itu berapa sih? Saya pengen, yuk kamu ke gereja ya, tak ganti wes ongkosmu kerja. Kalau aku gak kerja sehari itu aku dipotong. Saya pengen begitu, kamu ke gereja ya, nanti biar satu hari itu ketika dipotong aku yang gantiin. Itu hati gembala Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau Bapak Ibu Saudara mengingatkan kita, menempatkan Tuhan di prioritas kita yang utama. Bahkan setiap hari Tuhan mau kita itu menjadikan dia rekannya. Kita mau menjadikan dia bersama jalan dengan dia. Karena hari-hari ini Bapak Ibu Saudara susah. Hari-hari ini sulit. Kalau kita tidak jalan sama dia, kita tidak akan pernah dapat apa-apa. Kalau kita jalan sendiri, kita mikir sendiri, kita usaha sendiri, kita pakai hikmat sendiri, kita pakai kekuatan sendiri, kita pakai semuanya sendiri. Tetapi ingat, kalau berjalan bersama dengan Tuhan, mengutamakan Tuhan, kita bukan satu, tetapi dua. Kita bisa melakukan segala sesuatu berdua. Kita bisa melakukan, Tuhan aku sakit, bisa berdua. Saat aku bingung Tuhan, kita bisa berdua. Kenapa? Ada Yesus yang menyertai kita. Oleh sebab itu, ayo utamakan Tuhan yuk. Semuanya akan serba sulit, semuanya akan serba susah, tetapi bersama dengan Tuhan, ingat, pasti ada sesuatu yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Cari Tuhan dulu, baru kita beraktivitas. Kenapa? Sekali lagi, kalau kita tanpa Tuhan, kita jalan sendiri. Tapi kalau bersama dengan Tuhan, kita berdua, lewati susah, lewati senang, lewati saat sakit, lewat saat kekurangan, berdua bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara di momen Paskah ini, firman Tuhan itu berkata di Matius 6 ayat 33. Yuk kita baca sama-sama yuk. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu Tuhan, baru setelah itu akan ditambahkan seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan rindu bukan hanya perempuan itu saja yang diingat, tetapi Tuhan mau ingat kita, nama kita satu-satu. Tuhan akan ingat nama kita satu-satu saat kita melakukan dua hal itu. Berikan yang terbaik kepada Tuhan dan utamakan Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kita semuanya lewat momen Jumat Agung dan Paskah ini, di mana Tuhan sudah mati dan bangkit buat kita, membuat kita hari-hari ini semangat di dalam Tuhan. Amin. Firman Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama.